Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKN yang beranggotakan Saya Muhammad Jeranjil Arif. saya Krisna Agar Madira. Saya Muhammad Hafiz. Saya Muhammad Nurul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang 10 kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat mendengarkan. Nah, untuk kasus yang pertama ada pelanggaran hak yang berjudul kronologi Jembar Kristen Bandar Lampung dilarang beribadah di gereja. Pada tahun 2023, jemaat gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dilarang beribadah oleh warga sekitar. Kejadian ini bermula dari dugaan warga bahwa gereja belum memiliki izin resmi, padahal pihak gereja mengklaim bahwa mereka sudah mengajukan izin sejak 2014, namun terkendala birokrasi di tingkat kelurahan. Jadi sepertinya di sini itu terjadi kesalahpahaman atau kesalahpahaman antara warga yang tidak sabaran dan juga jemaat gereja yang sedang beribadah. Lalu yang kedua ada pelanggaran kewajiban yang berjudul awal mula terbongkarnya kasus pernikahan sesama jenis di Halmahera Selatan. Pada tahun 2014 terjadi kasus pernikahan sesama jenis antara seorang pria Naim Saban dan seorang wanita Dela Udin di Humaira Selatan. Setelah sekitar 6 bulan berpacaran tanpa adanya pemberian uang atau mahar, keduanya memutuskan untuk menikah. Kasus ini terungkap ke publik setelah sang guru memposting foto masa lalu Dela saat masih SMA yang menunjukkan identitas aslinya sebagai laki-laki. Di sini melanggar kewajiban karena di Islam sendiri atau di agama manapun tidak ada yang memperbolehkan adanya pernikahan sesama jenis. Norma selanjutnya adalah norma adat. Yang pertama itu ada pelanggaran hak. Yang berjudul tudingan penggusuran lahan di balik 3 warga suku Tobelo datangi area tambang. Suku Tobelo atau Ohongan Nama Nyawa mendatangi pertambangan yang ada di wilayah hutan Halmahera dikarenakan hutan tersebut yang menjadi tempat tinggal para suku Tobelo lama-kelamaan hilang dijadikan tempat pertambangan. Oleh karena itu, banyak sumber daya alam untuk mereka yang bertahan hidup lama-kelamaan berkurang. Selanjutnya ada kasus pengingkaran kewajiban yang berjudul cerita pria di Lampung merayakan pesta perceraian kini dilaporkan sang istri ke polisi. Setelah beberapa hari sehabis terselenggaranya pesta cerai, sang istri melaporkan sang suami dengan tuduhan pencemaran nama baik, lalu sang suami juga memviralkannya di medsos. Lalu sang istri juga berdalih dia dan sang suami belum secara sah bercerai karena perceraian mereka belum disahkan oleh pengadilan agama. Selanjutnya dari norma hukum. Dari norma hukum ada 2 kasus. Yang pertama ada pelanggaran hak, yaitu yang berjudul polisi tangkap komplotan pencuri tiang listrik di Blora. 4 pelaku terancam 5 tahun penjara, yaitu yang berkronologi sebuah aksi pencurian tiang listrik jadi di siang hari di Blora, Jawa Tengah. Pelaku yang berhasil menggunakan crane dan mobil Grand Max berhasil membawa kabur 5 batang tiang listrik. Aksi ini diketahui oleh warga yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada vendor PLN. Meskipun sempat dicegat, pelaku berhasil kabur. Berbekal foto plat nomor mobil pelaku, pihak vendor dan warga kemudian melaporkan kepada pihak polisi. Dan akhirnya pihak polisi menangkap pelaku tersebut, menangkap 10 buah tiang listrik dan juga ada 5 pelaku yang tersangka dalam kasus tersebut. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu pengingkaran kewajiban yang berjudul warganet plat bayar pajak STNK tahunan pilih tunggu petugas datang siap-siap di denda. Nah, kronologinya yaitu pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kebijakan jemput bola dan pengiriman pesan WhatsApp menjadi 2 pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Pemilik kendaraan yang telat membayar akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. Denda yang berlaku pada aturan tersebut yakni denda SWDKL LLJ. Denda untuk roda 2 yaitu sebesar 32.000 dan untuk roda 4 itu 100.000. Oke, selanjutnya ada pelanggaran hak yang berjudul ojek online dihadang ojek pangkalan saat ambil orderan diduga memasuki kawasan ojek pangkalan. Hal ini terjadi disebabkan karena ojek pangkalan tidak terima bahwa ojek online membawa penumpang di daerah perumahan
Meado Grand Lipo di Bekasi, kawasan ojek pangkalan dari penumpang. Dan kasus ini termasuk ke dalam pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan kasus kedua ada di pelanggaran norma sosial, pelanggaran kewajiban, yaitu yang berjudul kasus viral pemuda sengaja buang sampah ke Sungai Cianjur, minta maaf saja tidak cukup. Kasus ini disebabkan oleh pemuda yang sengaja buang sampah di Sungai Jembatan Cikundul, Kabupaten Cianjur di tengah kemacetan jalur puncak saat Lebaran 2024 silam. Kasus ini melanggar pasal dalam Undang-Undang UU yang mengatur larangan membuang sampah sembarangan pada pasal 29 ayat 1 huruf E UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah di tempat yang tidak ditentukan dan disediakan. Dan melanggar pasal 51 ayat 1 huruf C atau huruf H Perda Kabupaten Cianjur 6/2021 tentang pengelolaan sampah. Dan kasus yang di sekolah itu pengingkaran kewajiban yang berjudul murid yang kabur pada saat pembelajaran. Nah, dalam hal ini murid merasa malas mengikuti pembelajaran, kurangnya motivasi belajar serta guru yang kurang menyenangkan. Jadi dalam kasus ini tuh dalam suatu kondisi ketika gurunya sedang kayak malas-malas, maksudnya sedang mengajarkan dengan metode yang sama-sama itu dan kemudian membuat murid-muridnya merasa malas. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor dari murid yang kabur pada saat jam pelajaran. Nah, kasus ini termasuk murid-murid telah melanggar UU NRI tahun 1945 pasal 31 ayat 2 serta pasal 39 ayat 3. Yang kedua yaitu pelanggaran hak di sini guru yang mengambil jam istirahat murid. Sang guru terlalu asik mengajarkan materi kepada murid-muridnya sehingga tidak memperhatikan waktu yang telah ditentukan untuk murid beristirahat. Dalam kasus ini jelas para guru menentang UU nomor 23 tahun 2002 pasal 11 yang mengatur bahwa siswa berhak untuk beristirahat di sekolah.